Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Abillah dengan NIM 2022-633. Perkenalkan, nama saya Ferry Dijentar Madinata dengan NIM 2022-253. Dan perkenalkan, nama saya Erika Srada dengan NIM 274. Yang dimana pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas mengenai viktimologi, hubungannya dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Yang dimana dari pembahasan yaitu dari pembukaan dan pendahuluan akan dibahas oleh Saudara Yusril. Silakan. Terima kasih. Izin menjelaskan, viktimologi sebagai cabang ilmu dalam studi hukum pidana memusatkan perhatiannya pada korban kejahatan dan dampak yang mereka alami. Dalam konteks sistem peradilan pidana, peran korban seringkali terabaikan atau minim perhatian, dengan fokus utama yang cenderung pada pelaku kejahatan dan penegakan hukum. Namun, pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan kebutuhan korban merupakan aspek penting dalam memperbaiki keadilan dalam sistem peradilan. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris. Viktimologi yang berasal dari bahasa Latin yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu studi alat pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi. Viktimologi mengusung prinsip bahwa korban kejahatan bukan hanya objek pasif dari tindakan kriminal, tetapi juga memiliki hak yang perlu diakui dan dilindungi dalam proses hukum. Ini melibatkan pengakuan akan trauma dan penderitaan yang dialami oleh korban serta upaya untuk mengganti kerugian yang mereka alami secara adil. Salah satu aspek penting dari viktimologi adalah penelitian terhadap dampak fisik, psikologis, dan ekonomis dari kejahatan terhadap korban. Ini membantu dalam memahami kompleksitas pengalaman korban serta kebutuhan mereka untuk mendapatkan dukungan pemulihan dan keadilan. Dalam pengantar ini, kami akan menyelidiki lebih lanjut konsep viktimologi, termasuk sejarah perkembangannya sebagai cabang ilmu dalam hukum pidana, ruang lingkup studi, dan relevansinya dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan memahami peran viktimologi, kita dapat mengapresiasi pentingnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap korban kejahatan dalam upaya meningkatkan keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, perhatian terhadap korban kejahatan seringkali kurang mendapat perhatian yang layak. Tradisionalnya, fokus utama terletak pada pelaku kejahatan dan proses penegakan hukum, sementara perspektif dan kebutuhan korban sering terabaikan. Hal ini mengakibatkan korban seringkali merasa diabaikan, tidak dengar, dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam proses peradilan. Salah satu konsekuensi dan kurangnya perhatian terhadap korban kejahatan adalah dampak psikologis yang serius yang mereka alami. Trauma, kecemasan, dan ketidakamanan adalah beberapa dari banyak dampak yang mungkin dialami korban setelah menjadi sasaran kejahatan. Selain itu, aspek praktis seperti kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan diri, dan perasaan tidak aman dalam kehidupan sehari juga dapat memengaruhi kesejahteraan korban secara signifikan. Kurangnya perhatian terhadap korban kejahatan juga dapat menghambat proses peradilan secara keseluruhan. Ketidakpuasan korban terhadap sistem peradilan, baik karena kurangnya pemahaman terhadap proses tersebut maupun karena kurangnya perasaan didengar
dan diakui dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengakui peran penting korban kejahatan dalam proses peradilan pidana dan memperkuat pelindungan serta pelayanan yang mereka terima. Memahami latar belakang masalah ini akan membantu dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perhatian terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pencapaian keadilan yang lebih menyeluruh dan kemanusiaan yang lebih besar. Viktimologi merupakan cabang ilmu dalam bidang kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, pengalaman mereka, serta dampak yang mereka alami. Konsep ini bertujuan untuk memahami secara holistik bagaimana kejahatan memengaruhi individu, keluarga, masyarakat secara keseluruhan, serta bagaimana dalam sistem peradilan dapat memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan korban. 1. Perspektif korban sentris. Viktimologi mengubah fokus dari pelaku kejahatan ke korban, mengangkat peran, pengalaman, dan kebutuhan korban sebagai titik sentral dalam studi kejahatan. Ini menekankan pentingnya memberikan perhatian yang layak kepada korban dalam proses penegakan hukum dan peradilan pidana. 2. Pemahaman terhadap dampak kejahatan. Viktimologi fokus dari pelaku kejahatan ke korban, mengangkat peran, pengalaman, dan kebutuhan korban sebagai titik sentral dalam studi kejahatan. Ini menekankan pentingnya memberikan perhatian yang layak kepada korban dalam proses penegakan hukum dan peradilan pidana. 3. Pelindungan dan keadilan untuk korban. Salah satu tujuan utama viktimologi adalah untuk memastikan bahwa korban diperlakukan secara adil dalam sistem peradilan pidana. Ini karena meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, partisipasi dalam proses peradilan dan kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami. 4. Intervensi dan pemulihan. Viktimologi juga menyoroti pentingnya intervensi dan dukungan bagi korban untuk pemulihan mereka setelah menjadi korban kejahatan. Ini termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan mental, dukungan emosional, dan bantuan finansial yang diperlukan untuk membantu korban pulih dari pengalaman traumatis mereka. Pembahasan. Baik, di sini saya akan jelaskan hubungan antara viktimologi dan sistem peradilan pidana. 1. Pelindungan korban. Viktimologi menekankan perlunya pelindungan yang efektif bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup hak korban untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan mengakses proses peradilan dengan nyaman dan aman. 2. Pemberian suara pada korban. Viktimologi mendorong pemberian suara kepada korban dalam proses peradilan pidana. Ini berarti memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pandangan mereka, kebutuhan mereka, dan dampak mereka alami akibat kejahatan yang terjadi. 3. Kompensasi dan restitusi. Konsep viktimologi menekankan pentingnya memberikan kompensasi yang adil kepada korban kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, hal ini tercermin dalam upaya untuk memastikan bahwa korban menerima restitusi yang layak dari pelaku kejahatan sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang mereka alami. 4. Pemulihan korban. Viktimologi dan sistem peradilan pidana sama-sama peduli terhadap proses pemulihan korban setelah menjadi korban kejahatan. Ini melibatkan akses korban ke pelayanan kesehatan mental, dukungan sosial, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis mereka. 5. Penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan memahami pengalaman dan kebutuhan korban, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum. Dengan memperhitungkan perspektif korban, proses peradilan
dapat menjadi lebih responsif, adil, dan memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman sebelah kanan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terkait peran viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah pelindungan korban dalam proses peradilan pidana. Pelindungan korban dalam proses peradilan pidana adalah aspek penting dalam memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan perlakuan yang adil dan dihormati, serta dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Nah, berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi korban dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama ada hak untuk diberi informasi, yaitu korban memiliki hak untuk diberi informasi tentang hak-hak mereka, proses hukum yang sedang berlangsung, dan perkembangan kasus kejahatan yang mereka alami. Ini termasuk informasi tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan dukungan layanan korbannya. B. Hak untuk berpartisipasi, bahwa korban harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, termasuk memberikan kesaksian, menyampaikan pandangan mereka tentang hukuman yang diusulkan, dan mengajukan permohonan ganti rugi. Ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan dihormati dalam proses hukum. Selanjutnya, pelindungan dari ancaman atau intimidasi, bahwa korban itu harus dilindungi dari ancaman intimidasi atau pembalasan yang mungkin mereka hadapi sebagai akibat dari memberikan kesaksian atau berpartisipasi dalam proses hukum. Ini mencakup langkah-langkah seperti memberikan perlindungan saksi atau menjaga kerahasiaan identitas korban. Berikutnya, akses ke layanan dukungan. Korban harus diberikan akses ke layanan dukungan, termasuk layanan kesehatan mental, konseling, dan dukungan emosional. Ini membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis dari kejahatan yang mereka alami dan memfasilitasi proses pemulihan mereka. Selanjutnya, kompensasi dan restitusi, bahwa korban memiliki hak untuk menerima kompensasi dan restitusi yang adil dari pelaku kejahatan sebagai penggantian atas kerugian yang mereka alami. Sistem peradilan pidana ini harus memastikan bahwa proses pemulihan korban tidak hanya melibatkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengakui dan mengganti kerugian yang dialami oleh korban itu sendiri. Yang terakhir, pengakuan atas pengalaman korban. Penting bagi sistem peradilan pidana untuk mengakui dan memperhitungkan pengalaman korban dalam proses peradilan. Ini dapat mencakup mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dalam penentuan hukuman terhadap pelaku dan memastikan bahwa perspektif korban diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Pelindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan aspek yang krusial dalam memastikan sistem peradilan pidana ini berfungsi secara adil dan manusiawi. Dengan memastikan pelindungan yang efektif bagi korban, sistem peradilan pidana dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dan kedua, ada penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban merupakan pendekatan yang menempatkan korban dalam pusat proses peradilan pidana. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan korban. Yang pertama ada penentuan hukuman yang proporsional. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korban proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Ini berarti bahwa mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan, kerugian yang dialami oleh korban, serta faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai. B. Konsultasi dengan korban. Pengadilan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengonsultasikan keputusan hukuman kepada korban, termasuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pandangan mereka terkait jenis hukuman yang diusulkan. Ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan dihormati dalam proses hukum. Yang ketiga, kompensasi dan restitusi. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa pelaku kejahatan diperintahkan untuk membayar kompensasi dan restitusi kepada korban sebagai penggantian atas kerugian yang mereka alami. Ini mencakup kompensasi untuk kerusakan material dan imaterial serta restitusi untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Yang keempat,
program rehabilitasi dan pengampunan. Selain hukuman yang bersifat punitif, sistem peradilan pidana juga dapat mempertimbangkan program rehabilitasi untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki perilaku mereka dan mencegah kejahatan di masa depan. Pemberian pengampunan kepada pelaku yang menunjukkan pertobatan dan memperbaiki perilaku mereka juga dapat menjadi suatu pertimbangan juga. Yang terakhir, perlindungan korban dari risiko lanjutan. Dalam menentukan suatu hukuman, sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan perlindungan korban dari risiko lanjutan yang mungkin dihadapi oleh pelaku kejahatan itu sendiri, termasuk risiko kekerasan balasan atau pengulangan kejahatan. Ini mungkin melibatkan penentuan hukuman yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan korban dalam penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan, sistem peradilan pidana juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghormati bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga memastikan bahwa korban merasa diakui dan didukung dalam proses hukum, yang merupakan langkah penting dalam memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Dan berikutnya D, dampak viktimologi dalam penegakan hukum dan pengadilan. Dampak viktimologi dalam penegakan hukum dan pengadilan sangat signifikan karena viktimologi membawa perhatian kepada korban kejahatan dan memperkuat perlindungan serta keadilan bagi mereka dalam proses peradilan. Berikut ada beberapa dampak utama viktimologi dalam penegakan hukum dan pengadilan. Yang pertama, perubahan fokus dari pelaku ke korban. Viktimologi menggeser fokus dari pelaku kejahatan ke korban dan mengakui bahwa pentingnya memahami pengalaman, kebutuhan, dan hak-hak korban dalam proses peradilan. Hal ini mengubah paradigma tradisional yang lebih sering memprioritaskan pelaku kejahatan. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan pemahaman. Dengan memperkenalkan konsep-konsep seperti trauma korban, hak korban, dan perlindungan korban, viktimologi meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan praktisi hukum, hakim, jaksa, dan petugas penegak hukum terkait pentingnya memperhitungkan korban dalam sistem peradilan. Yang ketiga, penyediaan layanan dan dukungan yang lebih baik. Konsep viktimologi mendorong peningkatan dalam penyediaan layanan dan dukungan bagi korban kejahatan dalam proses peradilan. Ini mencakup layanan konseling, bantuan hukum, perlindungan saksi, dan sumber daya lainnya yang membantu korban dalam mengatasi dampak kejahatan dan berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum itu sendiri. Yang keempat, peningkatan perlindungan korban. Dengan memahami lebih baik tentang dampak kejahatan dan kebutuhan korban, sistem peradilan ini dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan korban dari ancaman intimidasi atau pembalasan yang mungkin mereka hadapi. Hal ini mencakup peningkatan keamanan fisik dan emosional bagi korban yang terlibat dalam proses peradilan. Yang kelima, pemberian suara kepada korban dalam pengambilan keputusan. Melalui pendekatan viktimologi, korban diberikan kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam pengambilan keputusan hukum yang mempengaruhi mereka, seperti penentuan hukuman bagi pelaku kejahatan. Hal ini memberikan pengakuan atas pengalaman korban dan memperkuat rasa keadilan dalam proses peradilan. Terakhir, pengembangan kebijakan yang lebih ramah korban. Konsep viktimologi mendorong perkembangan kebijakan hukum yang lebih ramah korban yang memperhitungkan kebutuhan, hak, dan kepentingan korban dalam sistem peradilan. Hal ini mencakup perubahan dalam regulasi hukum, prosedur, pengadilan, dan program rehabilitasi yang lebih memperhatikan korban kejahatan. Dengan demikian, dampak viktimologi dalam penegakan hukum dan pengadilan adalah positif dan penting dalam memperkuat perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Dan selanjutnya, analisis kasus-kasus hukum yang relevan yang melibatkan konsep viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Berikut ini ada beberapa contoh kasus hukum yang melibatkan konsep viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, kasus pemerkosaan dengan fokus pada korban. Dalam kasus pemerkosaan, konsep viktimologi menjadi sangat relevan dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan. Contohnya, pengadilan dapat mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang dialami korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut menentukan hukuman bagi pelaku. Kedua, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kita sebut dengan KDRT. Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, konsep viktimologi dapat digunakan untuk memahami siklus kekerasan dan trauma yang dialami oleh korban. Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menetapkan perintah, perlindungan, atau hukuman bagi pelaku kekerasan. Yang ketiga,
Kasus pemalsuan identitas dan penipuan. Dalam kasus pemalsuan identitas dan penipuan, korban sering mengalami kerugian finansial dan emosional yang sangat signifikan. Konsep viktimologi memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan dampak kerugian tersebut dalam menetapkan hukuman dan memastikan bahwa korban menerima restitusi yang adil dari pelaku. Yang keempat, kasus pengeroyokan atau kekerasan jalanan. Dalam kasus kekerasan jalanan atau pengeroyokan, korban seringkali mengalami luka fisik dan psikologis yang serius. Konsep viktimologi memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan tingkat keparahan luka dan dampaknya terhadap korban dalam menetapkan hukuman bagi para pelaku. Yang terakhir, kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Dalam kasus pelecehan seksual di tempat kerja, viktimologi dapat digunakan untuk memahami pengaruh traumatis yang dialami oleh korban dan memastikan bahwa proses pengadilan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Ini termasuk memberikan kesempatan pada korban untuk berbicara dan memperhitungkan kebutuhan mereka dalam menetapkan hukuman bagi pelaku. Melalui analisis kasus seperti ini, sistem peradilan pidana dapat memperkuat penerapan konsep viktimologi dalam praktik hukum sehari-hari dan memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan perlakuan yang adil dan dihormati dalam proses pengadilan. Kita dapat meninjau kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan yang juga merupakan korban pelecehan seksual tempat kerja. Kasus ini memunculkan berbagai pertimbangan tentang perlindungan dan keadilan bagi pelaku korban. Nah, beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam kasus ini adalah: 1. Dampak psikologis bagi korban. Pengadilan mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami Maya sebagai akibat dari pelecehan seksual yang dia alami di tempat kerja. Ini termasuk rasa takut, stres, dan trauma yang mungkin dialaminya yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan dari tindakan yang diambilnya. Yang kedua, pengaruh pelecehan seksual terhadap kematian. Konsep viktimologi digunakan untuk memahami hubungan antara pelecehan seksual yang Maya alami dan kematiannya. Meskipun tidak langsung terkait, pengadilan mempertimbangkan apakah pelecehan seksual tersebut mungkin telah jadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental Maya dan kontribusi terkait tragedi terjadi. 3. Keadilan bagi korban. Pengadilan menekankan pentingnya memberikan keadilan bagi Maya sebagai korban pelecehan seksual dan pembunuhan. Ini termasuk memberikan ruang bagi kesaksian dan pengalaman Maya serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku mempertimbangkan keseriusan kejahatan dan dampaknya terhadap korban. Selanjutnya F. Interpretasi dan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam kasus-kasus tersebut. Interpretasi dan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan konsep viktimologi dan sistem peradilan pidana memperlihatkan bagaimana pendekatan tersebut berkontribusi pada perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan korban kejahatan. Berikut ada interpretasi dan evaluasi terhadap pendekatan tersebut. Yang pertama, ada pendekatan yang berpusat pada korban. Pendekatan yang berpusat pada korban dalam kasus tersebut memungkinkan sistem peradilan pidana untuk memahami dan mengakui pengalaman korban kejahatan. Ini memberikan kesempatan bagi korban untuk diberikan suara dan memperoleh keadilan yang sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan mereka. Yang kedua, pertimbangan dampak psikologis dan emosional. Dalam pendekatan ini, pengadilan mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban kejahatan seperti trauma, stres, dan kecemasan. Ini memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya memperhitungkan aspek fisik dari kejahatan, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan mental korban. Dan yang ketiga, pemberian kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi. Pendekatan viktimologi memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, termasuk memberikan kesaksian dan penyampaian pandangan mereka tentang hukuman yang diusulkan. Yang keempat, pemahaman atas hubungan antara kejahatan dan dampaknya. Dengan pendekatan viktimologi, pengadilan dapat memahami hubungan yang kompleks antara kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Ini memungkinkan pengadilan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memperhitungkan kerugian yang dialami korban dalam menetapkan hukuman bagi pelaku. Yang kelima, pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih responsif. Berdasarkan pengalaman dari kasus tersebut, sistem peradilan pidana dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak korban kejahatan. Ini mencakup peningkatan pelayanan dukungan, pelindungan korban, dan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi viktimologi dalam proses pengadilan. Secara keseluruhan, pendekatan yang menggunakan konsep viktimologi dalam sistem peradilan pidana ini memberikan dampak positif dalam memperkuat pelindungan, keadilan,
dan kesejahteraan korban kejahatan. Pendekatan ini menggeser fokus dari pelaku kejahatan ke korban, memastikan bahwa pengalaman dan kebutuhan korban dapat dipertimbangkan secara serius dalam proses hukum. Sekian dari pembahasan yang saya jelaskan terkait viktimologi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai viktimologi yang telah disampaikan oleh kedua teman saya. Yang dimana pada giliran saya akan melakukan pembahasan. Yang dimana pembahasan yang lebih awal, yang dimana awali ini adalah pembahasan tentang bagaimana pengadilan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak korban. Yang dimana dalam viktimologi itu sendiri, pengadilan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak korban dalam berbagai cara, yang termasuk di dalamnya adalah melalui proses hukum yang tentu saja adalah litigasi, yang memperhatikan pengalaman dan kebutuhan korban kejahatan. Ada beberapa aspek di dalamnya yang dapat kita bahas tentang bagaimana pengadilan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak korban, yang dimana di dalamnya itu bisa kita mulai dari mempertimbangkan kesempatan korban untuk bersuara, yang dimana pengadilan itu harus memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan kesaksian dan menyampaikan pandangan atau pandangan dia atas kasus yang sedang dihadapinya atau yang sedang dipersidangkan. Ini karena ini dapat memungkinkan untuk korban merasa didengar dan dihormati dalam proses persidangan. Juga di dalamnya memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan pengadilan nantinya. Yang selanjutnya adalah perlindungan identitas dan privasi dari korban itu sendiri. Yang dimana dalam pengadilan haruslah memberikan atau memperhatikan perlindungan identitas dan privasi dari korban itu sendiri, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang sensitif dan berbahaya, seperti pelecehan seksual ataupun hal yang selainnya yang mengakibatkan korban merasa takut atau malu. Ini dapat dilakukan untuk mencegah korban dan resiko pembalasan atas intimidasi, serta untuk menjaga kesejahteraan mereka dari orang luar ataupun orang yang ingin tahu tentang asal yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah pertimbangan atas dampak psikologi dan emosional dari korban itu sendiri, yang dimana pengadilan itu harus mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban itu sendiri. Itu karena hal ini berdampak atau berakibat atau dari munculnya itu dikarenakan korban sebagai akibat dari kejahatan yang mereka alami, yang dimana itu termasuk dalam memahami trauma yang dialami korban dan mempertimbangkan hal dalam penuntutan hukum terhadap pelaku dalam kejahatan. Lalu adalah pengakuan atas kerugian dan penderitaan korban itu sendiri, yang dimana pengadilan harus mengakui kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan, itu baik secara material maupun secara imaterial. Ini mencangkup pemberian restitusi atau restitusi kepada korban sebagai pengganti atas kerugian yang mereka alami, serta mengakui hak korban untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Selanjutnya adalah perlindungan atas pertimbangan dan keamanan korban, yang dimana pengadilan harus mempertimbangkan perlindungan dan keamanan korban dari risiko selanjutnya yang mungkin dihadapi dari pelaku kejahatan atau pihak lain yang ada afiliasinya dengan pelaku. Ini bisa mencakup beberapa hal seperti pemberian perintah perlindungan, habis itu ada penyediaan layanan perlindungan untuk saksi, serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dari korban itu dan juga dari saksi. Dan yang terakhir dari tahap ini adalah pemberian informasi dan akses ke layanan dukungan, yang dimana pengadilan harus memberikan informasi kepada korban tentang hak-hak mereka. Itu dimulai dari proses hukum yang sedang berlangsung dan akses ke layanan dukungan seperti konseling, bantuan hukum, atau sumber daya lainnya yang membantu korban mengatasi dampak kejahatan. Jadi dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut yang tentunya adalah kebutuhan dan hak-hak dari korban dalam proses hukum, pengadilan memastikan bahwa korban kejahatan diperlakukan dengan adil, dihormati, dan mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Ini juga akan memperkuat kepercayaan
dengan masyarakat lokal, masyarakat luas untuk keadilan yang ada di Indonesia, lebih tepatnya sistem peradilan pidana di Indonesia dan kesejahteraan korban dalam proses hukum itu sendiri. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang tantangan yang dihadapi untuk menerapkan prinsip-prinsip viktimologi dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Yang dimana prinsip-prinsip itu viktimologi memiliki dampak positif tentu saja di dalamnya, dan untuk memperkuat perlindungan korban, perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana. Namun di dalamnya juga terdapat tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, yang dimana salah satu tantangannya adalah sumber daya itu sendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip viktimologi. Itu adalah baik secara finansial maupun personil. Seperti layaknya dukungan dan perlindungan bagi korban kejahatan yang tentunya memerlukan investasi yang besar, dan tidak semua lembaga peradilan memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan layanan tersebut secara memandai. Ya, lalu yang kedua adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman. Tantangan ini merupakan kesadaran dan pemahaman dari kalangan praktisi hukum itu sendiri, seperti hakim, jaksa, dan petugas praktisi hukum tentang prinsip-prinsip viktimologi itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya sensitivitas atau kepekaan terhadap kebutuhan dan hak-hak korban dalam proses peradilan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sistem peradilan yang lambat dan kompleks. Nah, dalam sistem peradilan ini yang dimana harusnya cepat, murah, dan juga mudah untuk diakses, itu malah dalam kenyataannya itu yang lambat dan kompleks dan dapat menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang cepat dan efektif bagi korban kejahatan. Proses hukum yang berlarut-larut dan berumit dan dapat meningkatkan stres dan ketidaknyamanan dan tidak kepastian bagi korban, serta memperlambat pemulihan kepada mereka itu sendiri dalam restoratif justice. Lalu tantangan yang keempat adalah tantangan budaya dan sosial. Nah, di Indonesia itu sendiri, beberapa budaya dan masyarakat mungkin memiliki pandangan yang kurang mendukung terhadap korban kejahatan, yang dapat menghambat implementasi prinsip-prinsip viktimologi yang tadi yang dijelaskan oleh kedua teman saya. Karena stigma terhadap korban, peran, gender, dan faktor-faktor sosial lainnya dapat mengurangi dan mempengaruhi bagaimana korban diperlakukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang kelima adalah keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku. Nah, dari tantangan ini itu sudah jelas karena dari penjelasannya itu kan sudah ada dari penyebutannya, itu adalah keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku, di mana korban harus mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sesuai. Pelaku kejahatan juga harus memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dan yang keenam dan yang terakhir dari hambatannya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Nah, di mana kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan hukum dan pelayanan korban atas hukumnya itu dapat menjadi tantangan ketidaksediaan informasi yang terintegrasi dan kerjasama yang efektif antara berbagai lembaga dapat menghambat upaya untuk memberikan perlindungan yang holistik, yang memenuhi, yang keseluruhan bagi korban. Nah, untuk mengatasinya itu akan saya lanjutkan ke saran, yaitu adalah kebijakan dan praktis dari meningkatkan perlindungan korban dan efektif peradilan pidana. Yang dimana dari penjelasan yang telah diberikan oleh kedua teman saya dan juga pembahasan yang akan saya lanjutkan, itu memiliki implikasi kebijakan dan praktisi yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan korban dan efektivitas peradilan pidana. Ya, dan beberapanya itu adalah seperti yang pertama, penyediaan layanan dukungan yang komprehensif, yang dimana harusnya adanya
penyediaan layanan dukungan yang komprehensif bagi korban kejahatan, termasuk layanan kesehatan mental, konseling, bantuan hukum, dan dukungan emosional. Kebijakan dapat difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan di berbagai bidang yang harusnya korban miliki dan korban dapatkan dalam mesti tingkat. Yang kedua adalah penguatan sistem perlindungan korban dan dilanjutkan juga dengan pelatihan dan pendidikan untuk praktisi hukum. Dan itu ada beberapa banyak lagi saran-saran yang bisa digunakan dan diimplementasikan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat yang harusnya dilaksanakan sosialisasi yang lebih ketat, lebih kuat dan lebih tinggi untuk pelaksanaannya, dan juga pengembangan kebijakan yang ramah dan untuk korban. Dan itu adalah pembahasan tentang viktimologi dalam sistem peradilan pidana yang kami berikan pada hari ini. Mohon maaf pada pembahasan, pada penjelasan yang kami berikan. Jika ada kekurangan, jika ada kelebihan, alhamdulillah. Kekurangan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.